Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tuduhan yang dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah ini, bahwasanya pendiri Jemaat Ahmadiyah dalam memberikan penafsiran terhadap salah satu ayat di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah tafsir, tentu ini merupakan suatu tuduhan yang tidak pada tempatnya ya, dan tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yaitu janganlah bertanya kepada tentang suatu hal itu apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dalam mentafsirkan ayat Al-Quran itu, beliau yang paling utama itu tentunya mengambil penjelasan dari ayat lainnya, sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi kalau misalnya Al-Quran ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah di dalam Al-Quran ini banyak pertentangan-pertentangan. Dan dari sini kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu ayatnya satu sama lain itu saling mendukung. Nah, ini adalah yang paling utama dalam menafsirkan Al-Quran, kaidah yang paling utama ya. Jadi Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'du. Jadi menafsirkan satu sama lainnya. Jadi sebagaimana halnya bahwasanya pendiri Jemaat Ahmadiyah dalam contohnya ya, dalam menafsirkan ayat tentang kedatangan Al-Masih yang dijanjikan, kedatangan Imam Mahdi dan kemudian Mujadid dan lain sebagainya itu. Jadi sebagaimana ayat wa akharina minhum lama yalhaqu bihim, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah kemudian ditambah surat As-Saff itu ya. Dan juga berhubungan bersesuaian dengan pandangan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah bahwasanya pintu wahyu itu tidak tertutup, maka itu sesungguhnya saling bersesuaian dengan ayat lainnya di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi di dalam sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala itu dalam banyak tempat menyatakan bahwasanya Rasul itu pasti akan datang, misalnya Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Nah, di situ jelas bahwasanya di sini adalah fi'il mudhari, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang pun pasti akan menurunkan utusan-utusannya. Rasul itu utusannya. Nah, sebagaimana yang mulia Rasulullah SAW pun dalam banyak tempat dan banyak kesempatan itu menuliskan bahwasanya, apalagi di riwayat Muslim itu, bahwasanya Nabiullah Isa 4 kali itu ya. Nabiullah Isa. Jadi itu sudah memiliki kedudukan sebagaimana halnya Nabi. Jadi itu saling menguatkan satu sama lain ayat Al-Quran dan juga dengan ucapan dari yang mulia Rasulullah SAW. Dan pendapat kita ini ya, maksudnya pendapat Jemaat Ahmadiyah, misalnya contohnya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat di tiang salib, akan tetapi wafat sebagaimana halnya manusia biasa itu ya. Itu sebenarnya bukan hanya pendiri Jemaat Ahmadiyah saja, bahkan ulama besar di Indonesia pun, misalnya salah satunya adalah Profesor Dr. Hamka ya, yang menulis tafsir Al-Azhar. Nah, beliau pun juga dalam menafsirkan ayat tentang kematian Nabi Isa itu menyatakan bahwasanya kata mutawaffika itu ya, telah kita artikan menurut logatnya yang terpakai arti asal itu diambillah arti mematikan. Ini dalam tafsir Al-Azhar halaman ke-637 edisi yang terbaru ya. Jadi di sini beliau bersabda bahwasanya wafat berarti mati, mewafatkan ialah mematikan. Apalagi bertambah kuat arti wafat ialah mati, mewafatkan ialah mematikan itu karena banyaknya bertemu dalam Al-Quran ayat-ayat yang di sana disebutkan tawaffahumul malaikah, yang semuanya itu bukan menurut arti asal, yaitu mengambil sempurna, ambil, melainkan berarti mati. Sehingga sampai kepada pemakaian bahasa yang umum jarang sekali diartikan wafat dengan ambil, tetapi umumnya diartikan mati juga. Oleh karena itu, arti yang lebih dahulu dapat langsung dipahamkan apabila kita membaca ayat ini ialah, wahai Isa, aku akan mematikan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari tipu daya orang yang kafir. Dia akan diangkat ke sisi Allah sebagaimana Nabi Idris yang diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Sebagaimana tersebut juga dalam surat Maryam 53, sebagaimana juga orang yang mati syahid di dalam surat Ali Imran ini juga ayat 169 dikatakan bahwa dia tetap hidup. Jadi di sini disabdakan bahwasanya, wahai Isa, aku akan mematikan engkau dan mengangkat engkau kepadaku, dan mengangkat engkau kepadaku ini di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana Nabi Idris yang diangkat derajatnya. Jadi Profesor Dr. Hamka pun ini sesuai juga dengan kebanyakan umat muslim di Indonesia itu memberikan pengertian terhadap arti tawafa itu sendiri. Mutawafika itu artinya apa? Jadi bukan naik ke langit Nabi Isa itu. Jadi pandangan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah ini tentang kewafatan Nabi Isa sebagaimana halnya manusia biasa ya, itu dikuatkan juga oleh ulama-ulama terkemuka di Indonesia, bahkan ulama-ulama awalnya di Indonesia yang pengikutnya sampai sekarang itu mencapai puluhan bahkan ratusan juta ya. Jadi tuduhan bahwasanya Ahmadiyah itu penafsirannya berbeda dengan kalangan-kalangan lainnya, itu sama sekali tidak berdasar, karena justru ulama besar di Indonesia seperti Profesor Dr. Hamka itu sendiri memiliki pandangan yang sama dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah mengenai kata mutawaffika itu. Jadi ini merupakan suatu tuduhan yang salah alamat. Oke, seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih Pak, sebenarnya ada berapa kaidah-kaidah tafsir yang diberikan oleh
pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan tafsir menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah ya, tafsir Al-Quran tentunya. Pendiri Jemaat Ahmadiyah menuliskan di dalam buku Barakatul Doa yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi buku Keberkatan Doa ya. Di sini di dalam halaman ke-24 beliau menjelaskan bahwasanya dalam menafsirkan Al-Quran yang paling utama itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwasanya auzubillahi minasyaitonirrajim walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi dari sini jelaslah bahwasanya Al-Quran ayat Al-Quran itu satu sama lain itu menguatkan. Jadi kalau kita ingin memahami salah satu tafsir dari satu ayat maka kita harus cari dulu ayat yang menguatkannya dari sudut pandang apa. Kemudian yang kriteria kedua ini adalah tafsir dari Yang Mulia Rasulullah SAW sendiri. Contohnya adalah mengenai Bukhari Kitabut Tafsir itu ya, tafsir surat Al-Jumu'ah yang dimana Yang Mulia Rasulullah SAW itu menjelaskan sendiri apa sih sebenarnya maksud dari wa akhirina minhum. Jadi sahabat Yang Mulia Rasulullah SAW itu menanyakan kepada beliau, manhum ya Rasulullah. Jadi Yang Mulia Rasulullah SAW meletakkan pundak beliau kepada Salman Al-Farisi, Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kemudian menjawabnya, apabila iman itu telah terbang ke bintang suraya, maka seseorang atau beberapa orang dari orang ini itu akan membawanya kembali. Jadi ini adalah tafsir sebagaimana dijelaskan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW sendiri. Nah, itu banyak juga ya, tentu sangat banyak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhlak Allah Subhanahu wa akhlak dari Yang Mulia Rasulullah SAW sendiri itu kan merupakan Al-Quran ya. Jadi di sini sungguh sangat benar bahwasanya kriteria kedua itu adalah tafsir dari Yang Mulia Rasulullah SAW sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tafsir yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah pewaris utama dari nur-nur ilmu nubuat Rasulullah SAW. Mereka lah yang menerima cahaya ruhani langsung dari Rasulullah SAW. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar pun menyertai mereka. Jadi karena para sahabat radhiyallahu anhum ini mendapatkan cahaya secara langsung, sebagaimana halnya Yang Mulia Rasulullah SAW itu merupakan laksana mentari ruhani ya. Kemudian yang menerimanya itu tentunya pun memantulkan langsung cahaya-cahaya dari beliau itu juga, maka yang disabdakan oleh mereka itu tentunya menjadi pegangan juga dari kita. Dan disebutkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW bahwasanya ashabi kan nujum, itu laksana bintang-bintang. Kemudian kriteria keempat. Apa kriteria keempat itu? Jadi pendiri Jemaat Ahmadiyah bersabda bahwasanya merenungkan isi Al-Quran dengan jiwa sendiri yang telah mencapai kesucian. Sebab jiwa yang suci mempunyai keserasian dengan Al-Quran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah ayat 80. Jadi ilmu atau hakikat dan ma'rifat Al-Quran akan terbuka bagi orang-orang yang hatinya bersih dan suci. Karena antara kesucian hati manusia dengan kehalusan ilmu ma'rifat Al-Quran terdapat hubungan yang erat satu sama lain. Ia akan mengenalnya, merasakannya, dan hati nuraninya akan mengatakan, inilah yang benar. Cahaya hati nuraninya merupakan pelita untuk menguji mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, la yamassuhu illal mutahharun. Dan mutahharun ini yang disucikan ini, tentunya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana halnya kita itu tidak hanya kita apabila ingin menilawatkan Al-Quran harus berwudu dan lain sebagainya ya, mensucikan secara zahir, akan tetapi yang hati yang suci yang juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian di sini juga beliau alaihissalatu wassalam menukilkan bahwasanya Mulia Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fa asoba faqad akhta'a. Jadi barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an atas pendapatnya sendiri, sekalipun ia betul dalam pandangannya, ia tetap melakukan kesalahan. Oleh karena itu betapa pentingnya la yamassu ilal mutahharun itu. Jadi harus ada suatu kesucian yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria kelima adalah bahasa Arab itu sendiri, karena bahasa Arab itu merupakan suatu bahasa yang istimewa, bahasa nabi ya. Jadi kenapa Nabi Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, kemudian kenapa Yang Mulia Rasulullah SAW itu turun di bangsa Arab ya. Jadi itu ada kekhususan-kekhususannya, dan terutama kekhususan di dalam bahasa Arab itu. Karena di dalam bahasa Arab itu merupakan suatu bahasa yang apabila suatu kalimat itu memiliki akar kata yang sangat banyak ya. Dan dengan bahasa ini kita bisa maksud yang banyak itu bisa terkandung di dalam kata yang kecil sekalipun. Kemudian kriteria keenam. Untuk memahami susunan nizam ruhani perlu juga memahami susunan jasmani. Jadi intinya adalah bahwasanya untuk memahami salah satu ayat di dalam Al-Quran itu, kita harus melihat juga bagaimana sih hukum alam itu berjalan, sunnatullah. Kemudian sunnatullah sejak zaman azal itu seperti apa? Seperti contohnya, apakah benar bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup di langit itu kan tentu saja bertentangan dengan hukum alam. Kemudian kriteria ketujuh adalah tafsir yang diperoleh dengan bimbingan langsung dari Tuhan, yaitu wahyu dari para wali, orang suci, dan mimpi serta kasyaf.
dari para muhaddisin. Muhaddisin maksudnya orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di ulama-ulama yang terdahulu yang berlalu di umat Islam ini yang memiliki mimpi-mimpi yang benar. Itu harus dijadikan pegangan juga oleh kita, apa sabda-sabda mereka. Nah, itu menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah bisa dibaca secara lengkapnya dalam buku Barakatud Doa, atau keberkatan doa. Ya, baik, poin yang saya dapatkan di sini adalah 7 kaidah tafsir yang perlu kita ketahui oleh pemirsa kita di rumah, yaitu pertama, kita Jemaat Muslim Ahmadiyah melakukan penafsiran Al-Quran, yaitu penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua adalah penafsiran Al-Quran menurut Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran menurut para sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat adalah merenungkan dengan jiwa yang suci, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah orang yang ingin menafsirkan Al-Quran ini harus menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat kaya sekali, sangat luar biasa sekali. Kemudian yang keenam adalah untuk memahami nizam rohani harus memahami nizam jasmani. Kemudian yang ketujuh adalah adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penafsiran Al-Quran dan juga tidak melupakan penafsiran dari ulama-ulama terdahulu. Nah, sekarang mohon Bapak berikan contoh kepada pemirsa kita di rumah mengenai penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran sendiri, Pak. Jadi sebagaimana dijelaskan di awal tadi bahwasanya Jemaat Ahmadiyah itu Jemaat Muslim Ahmadiyah itu dalam menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya itu menggunakan kaidah yang paling utama yang paling relevan itu yaitu dengan ayat yang lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian apakah contoh-contohnya ya? Jadi yang paling utama itu di sini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian di dalam surat selanjutnya itu ada an'amta 'alaihim. Apa yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim? Dalam surat Al-Baqarah pun banyak juga penjelasannya mengenai hal ini. Kan tapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu dan para khalifah beliau ini mensandingkannya dengan ayat yang lainnya yaitu wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa sunna ulaika rafiqa. Jadi golongan-golongan yang an'amta 'alaihim itu dijelaskan di dalam ayat yang lainnya. Jadi salah satunya itu adalah golongan siddiq, kemudian golongan solihin, kemudian golongan nabi juga. Jadi nabi itu termaksud yang Allah Subhanahu wa taala itu telah berikan sebelumnya sebagai nikmat. Gitu ya. Sebagaimana di dalam surat lainnya pun ditambahkan bahwasanya nabi itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hazrat Musa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya itu pernah menjelaskan dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu juga bahwasanya isja'ala fikum rusulan. Jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah nikmat kenabian. Nah, kemudian banyak lagi contohnya ayat di mana Jemaat Muslim Ahmadiyah ini dalam menjelaskan satu ayat itu dijelaskan pula dengan mengambil referensi dari ayat yang lainnya. Sebagaimana contohnya wa akharina minhum lama yalhaqu bihim, itu juga disampaikan juga, ditambahkan juga dengan liyuzhiru ala dini kulli. Liyuzhiru ala dini kulli, maksudnya liyuzhiru ala dini kulli itu kemenangannya itu adalah pada akhir zaman nanti. Gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu liyuzhiru ala dini kulli itu ada pada tiga ayat ya. Jadi seberapa pentingnya misi dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk memenangkan Islam di atas semua agama. Nah, dijelaskan di dalam ayat lainnya itu bahwasanya liyuzhiru ala dini kulli ini ada pada kedatangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya dan juga kedatangan Al-Masih yang dijanjikan. Salah satu contohnya adalah di dalam wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu kapan karunia itu akan diturunkan dan di mana karunia itu diturunkan. Bagaimana penafsiran menurut para sahabat Rasulullah SAW itu sendiri, Pak? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sahabat yang mulia Rasulullah SAW merupakan wujud yang paling pertama dalam mengambil cahaya yang mulia Rasulullah SAW. Mereka radhiyallahu anhum itu melihat bagaimana tingkah laku yang mulia Rasulullah SAW mulai dari awal keseharian beliau itu ya. Bagaimana akhlak beliau sampai Hazrat Aisyah radhiyallahu anha yang juga merupakan ummul mukminin dan juga sahabat yang mulia Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kana khuluquhul Quran. Jadi bahwasanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan Al-Quran dan juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau itu merupakan memiliki akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana halnya Jemaat Muslim Ahmadiyah itu dalam menjelaskan mutawafika itu ya. Mutawafika itu jadi dalam mengambil penafsiran dengan ayat yang lainnya itu dicantumkan ayat auzubillahi minasyaitonirrajim wa tawaffana ma'al abrar ya. Bahwasanya
wafatkanlah kami di antara orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini juga ditambahkan oleh di dalam salah satu referensi Jemaat Muslim Ahmadiyah bahwasanya Hazrat Abbas radhiyallahu anhu itu pernah bersabda bahwasanya mutawafika itu adalah mumituka. Mutawafika itu adalah mumituka. Nah, Hazrat Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat dari Yang Mulia Rasulullah SAW. Nah, beliau itu menjelaskan mutawafika itu mumituka tentu dengan atas petunjuk dari Yang Mulia Rasulullah SAW, karena beliau menyaksikan sendiri bagaimana Yang Mulia Rasulullah SAW itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi tentu ini merupakan hal yang harus kita ambil pegangan, karena ini sesuai dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah, ini merupakan kriteria yang nomor ketiga. Jadi setelah dengan Al-Quran itu sendiri, dengan tafsir sabda Rasulullah SAW, yang ketiga itu adalah tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Oke, sip. Nah Pak, saya penasaran mengenai mutawafika. Kan kalau di non-jemaat, mereka mengatakan bahwa ini mutawafika itu adalah aku, Allah Ta'ala akan mengangkat engkau Nabi Isa ke langit. Nah, kita di sini berpandangan bahwa mutawafika di sini adalah aku mewafatkan engkau. Sebagaimana tadi Bapak juga telah jelaskan berdasarkan tafsir Al-Azhar, kemudian tadi berdasarkan Hazrat Ibnu Abbas. Nah, mengenai pendapat Hazrat Ibnu Abbas ini kita dapati dalam kitab apa Pak untuk mengenai itu? Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tentang mutawafika ini ya, ini yang harus dipahami itu. Jadi kita juga sampai sekarang itu sampai riskan ya, kenapa mereka para golongan Islam pada umumnya itu meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam itu ya, Isa ibnu Maryam itu masih hidup di langit, padahal sebenarnya keyakinan mereka itu tentu bagi agama Islam sendiri ya, itu merupakan seolah-olah suatu kekalahan, karena apabila kita menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup di langit, tentunya kedudukannya otomatis kedudukan Nabi Isa itu seolah-olah lebih tinggi dari Yang Mulia Rasulullah SAW apabila masih hidup di langit. Oleh karena itu, pendapat yang seperti ini itu selain di luar dari akal sehat manusia, kemudian di luar dari tentu saja ilmu pengetahuan, maka hal ini hendaklah jangan dijadikan sebagai suatu pandangan Islam gitu ya. Karena zaman ini merupakan sebuah zaman di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengambil sebagian besar bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwasanya Yang Mulia Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu di langit. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam pun menyatakan bahwasanya apabila di dalam salah satu buku beliau bahwasanya coba perlihatkan satu saja sabda dari Yang Mulia Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu benar-benar apa itu namanya berada di langit itu dengan tubuh kasarnya. Apabila engkau berhasil memperlihatkan bahwasanya ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu masih ada dengan jasad kasarnya itu, maka saya akan memberikan kepada engkau itu 20.000 rupiah. Itu adalah tantangan yang paling besar. Kalau misalnya varian Amba itu 10.000, kemudian ada 1.000, 2.000 ya. Kalau ini 20.000 rupiah gitu. Jadi bisa bayangkan itu ratusan juta kalau sekarang. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Karena waktu kita terbatas, kita akhiri saja Pak. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke ujung acara. Mudah-mudahan penjelasan dari narasumber kita dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan kesimpulannya adalah tidaklah benar bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Oleh karena itu, saya Andika Ibrahim Ahmad mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.